Nah, sekarang kita akan lanjut membahas satu set soal pengetahuan kuantitatif. Ini adalah soal tryout terbaru ya. Jadi ada 20 soal yang akan kita bahas di sini. Ada baiknya sebelum nonton, teman-teman coba dulu download link yang sudah saya sematkan di kolom komentar maupun kolom deskripsi. Dan coba dulu kerjain sendiri. Kemudian baru sama-sama kita simak pembahasannya ya. Simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip, jangan lupa like, share, dan subscribe juga jika teman-teman rasa video ini bermanfaat. Oke, untuk soal yang pertama, jika D memenuhi 7 min 3/2 akar D sama dengan 1, nah nilai D-nya berapa? Kan kita punya gini ya, 7 negatif 3/2 akar D. Nah, si D-nya yang ditanya ya. Ini sama dengan 1. Nah, berarti nanti si satunya pindah ruas ke kiri ya. Jadi 7 kurang 1 kan 6. Ya, ini saya langsung tulis aja lah ya. Jadi 6 sama dengan, ya si minus 3/2 akar D-nya pindah ke kanan kayak gini. Nah, ini kita coret nih. Ya, 3. Gitu kan. Dibagi 3, 6 dibagi 3 berapa? Sorry, 2 ya. Ini 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi nanti tinggal kita kali silang aja. Nah, 2 kali 2 4 ya. Nah, 4 itu sama dengan akar dari D. Kuadratin masing-masing ruas. Jadi nanti kita punya nilai si D-nya berapa tuh? D-nya 16 ya. Ya udah, ini mah gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat fx itu sama dengan ax kuadrat min 4x tambah 4. Ya, jadi fx tuh sama aja kayak y ya. Nah, ini sama dengan ax pangkat 2 dikurangi 4x tambah 4, dia punya akar-akar kembar. Nah, kalau akarnya kembar, itu kita bisa cek dari nilai diskriminannya. Ini tuh A, ini B, ini C. Nah, diskriminan itu persamaannya gimana nih? B kuadrat min 4AC kan? Ya, kalau misalnya akarnya kembar, berarti si diskriminannya itu kudu sama dengan 0. Ya, jadi ini sama dengan 0 nih. B-nya berapa tuh? Minus 4 kuadrat. Berarti 16 ya. Kurangi 4 kali A dikali C-nya 4 gitu ya. Ini sama dengan 0. Nah, udah gitu. Jadi berapa nih nilai si diskriminannya? Si A-nya. Yang ini kan minus 16A, nanti pindah ruas ke sebelah kanan, jadi 16. Itu sama dengan 16A. Nah, yang ditanya kan nilai si A-nya nih. Supaya kita bisa ngitung 16A dikurangi 8Y. Jadi A-nya tuh jadi berapa nih? 16 bagi 16 kan? A-nya 1. Nah, udah kita dapat nilai A nih. Apalagi? Nah, titik P itu Y, Y terletak pada grafik fx. Dan Y itu bilangan ganjil. Nah, si fx itu kan tadi sama aja kayak Y, ya nggak? Jadi kita bisa nulisnya gini nanti. Si fx-nya kita ganti sama Y. Dan setiap huruf X di sini kita ganti sama Y juga. Karena kan titiknya tuh X, Y ya. Dimana X-nya itu adalah Y gitu. Jadi ini tuh X, Y gitu. Ya. Itu sama dengan A dikali, nah ini si X-nya kita ganti sama Y ya. Ini kita ganti sama Y kuadrat dikurangi 4 kali Y gitu. Plus 4. Nah, tadi kan si A-nya 1 ya. Jadi Y sama dengan Y kuadrat berarti ya, karena A-nya 1.
kurangi 4Y ditambah 4 gitu. Ya. Jadi di sini Y kuadrat. Nah, si Y yang ini nanti pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi min 4Y min Y itu kan min 5Y. Tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorin deh nilai Y-nya. Jadi Y minus 4 kali Y minus 1 ya. Ada dua kemungkinan nilai Y nih. Berapa aja? Y-nya sama dengan 4. Satu lagi Y-nya sama dengan 1. Tapi yang dia mau tuh si Y-nya bilangan ganjil si syaratnya. Ya. Berarti kalau bilangan ganjil mah kita pakai yang 1 tuh. Kan 4 mah genap ya. Nah, berarti A-nya 1, Y-nya 1. Nah, di sini kita bisa hitung nilai dari 16A dikurangi 8Y gitu. 16A dikurangi 8Y. Ini 16 kali 1 ya 16 ya. Kurangin 8 ya hasilnya 8 gitu ya. Jadi 16A dikurangi 8Y ini sama dengan 8. Itu ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini 7 bilangan bulat positif berbeda. 3, 4, 5, 8, 9 sama K ini punya rata-rata 7. Oh, sama M nih. Ya, berarti kita jumlahin aja nanti. Sini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah K tambah M gitu. Dibagi berapa banyak nih bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7 ya. Rata-ratanya 7. Jadi berapa nih? 3 tambah 4, 7. Tambah 5, 12. Tambah 8, 20. Tambah 9, ya 29. 29 ditambah K plus M. Nah, si K sama M-nya belum tahu. Ini sama dengan, ini kali silang ya. 7 kali 7 berapa? 49 kan? Jadi si K tambah M itu sama dengan 49 kurang 29 ya 20. Nah, katanya K dan M itu adalah bilangan ganjil. Lebih dari 5 ya. Bilangan ganjil yang lebih dari 5 berapa aja nih? Ya, bilangan ganjil yang lebih dari 5 ya misalnya 7 gitu ya. Jadi K sama M-nya kemungkinannya nih. Ini bisa 7, 9, terus berapa lagi? 11, 13 gitu ya. Nah, kalau ditambah M kan sama dengan 20. Terus mediannya katanya, dan median dari ketujuh bilangan tersebut ditambah rata-ratanya sama dengan B per 2 gitu. Ya. Nah, 13, 15, terus 17. Udah ya, sampai 20 kan maksimal ya. Kalau 21 mah ya udah gak akan mungkin kan. Karena di sini kan K plus M-nya tuh sama dengan 20. Nah, syaratnya tuh ganjil lebih dari 5. Ya, ini udah memenuhi syarat nih semua ganjil lebih dari 5 ya. Berarti kemungkinan pair-nya atau pasangannya kalau 7 ini bisa sama berapa aja? Kalau 7 kan bisa sama 13. Kalau 9 sama 11. Kalau 11 sama 9. 13 sama 7. 15 sama 5. 17 sama 3. Kan bilangan ganjil lebih dari 5. Berarti mah ini udah gak mungkin ya. Karena kalau kita pakai 15 aja ya. Berarti kan pairnya 5. Katanya kan kudu lebih dari 5. Terus udah gitu kalau kita pakai 17. Si pairnya atau pasangannya 3. Ya. Dan 3 teh kan kurang dari 5. Terus apa lagi nih? Median dari ketujuh bilangan tersebut ditambah rata-ratanya sama dengan 5. Sama dengan B per 2 gitu ya. Kan katanya 7 bilangan positif yang berbeda ya. 7 bilangan bulat positif yang berbeda berarti supaya beda ya.
Supaya beda berarti si 9 jangan dipakai lagi gitu. Kalau misalnya ada angka 9-nya mah nanti jadi ganda tuh di sini ya si 9-nya. Jadi udah nggak berbeda lagi. Jadi si syarat nanti yang pertama bilangan bulat positif itu kudu berbeda. Terus K dan M-nya harus lebih dari 5 gitu ya. Terus median ditambah rata-ratanya itu sama dengan B per 2. Berarti ini udah nggak mungkin nih. Ya, karena kalau pakai 9 mah nanti ngeganda dia. Berarti K atau M-nya yang mungkin ini tuh 7 kalau nggak 13 gitu. Ya, salah satu 7 dan yang lain 13. Jadi kan kayak begini nih. Kita punya urutan datanya 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 13 ya. Nah, ini kan beda semua gitu. Ya nggak? Nah, median tuh nilai tengah. Nah, nilai tengahnya kan ini. Nah, ini median. Nah, terus apa lagi sih yang ditanya itu? Median dari ketujuh bilangan tersebut ditambah rata-ratanya sama dengan B per 2. Ya, rata-ratanya 7 nih. Ya. Jadi median ditambah rata-rata, di sini kita tulis aja dulu. Median ditambah rata-rata ini sama dengan B per 2. Mediannya kan 7. Ditambah rata-ratanya 7, ini sama dengan B per 2. Jadi 14 sama dengan B per 2. Nanti kita kali silang aja gitu. Jangan malah dibagi 2 ya kan si B-nya yang ditanya. Si B-nya jadi 14 kali 2 ya 28. Nah, jadi buat soal nomor 3 ini teh jawabannya 28. Ya. Soal nomor 4. Nah, ini suatu prisma dengan volumenya 384 akar 2. Dia punya alas berbentuk belah ketupat. Jadi ini saya gambar lagi aja si belah ketupatnya. Kan si titiknya tuh kecil teing tuh. Nah, ini titik A itu teh 4,6. Nah, si titik C itu 4, minus 2 ya. Nah, berarti si tinggi ini berapa nih? Tingginya mah kita lihat yang beda teh di sini kan si komponen Y-nya ya. Jadi dari minus 2 jalan sampai 6. Misalnya kita mau jalan dari titik negatif 2 ke 6, itu berapa satuan? 8 satuan kan? Nah, jadi si tingginya teh 8 gitu. Nah, sekarang si titik ini titik B. Titik B teh min 4,2. Titik D ini A, B. Nah, si A sama si B-nya kita belum tahu. Nah, ini yang bakal tetap itu teh komponen apanya? Komponen Y-nya kan yang pasti tetap mah. Betul nggak? Nah, si komponen Y-nya kalau kita lihat ini minus 4 sama 2 gitu ya. Berarti si nilai B-nya berapa nih? B-nya mah udah pasti kan. Si B-nya tetap ya. Ini yang tetap saya kasih warna pink aja nih. Yang jalan deh si X-nya. Jadi nilai B-nya mah udah dapat langsung 2. Nah, sekarang buat nyari nilai X-nya. Gimana tuh dari minus 4 jalan sampai A? Coba aja ya kita lihat. Yang ini. Minus 4. Itu jalan sampai. Nah, ini berapa satuan tuh? Bentar ya. Kan itu teh 8 satuan. Berarti ini aja lah kita cari panjang yang ini nih. Ya. Oke. Kalau itu 8 satuan berarti yang ini jarak titik ke titiknya berapa tuh? Berarti 6 kurang 2, 4 ya. 6 kurang 2, 4. 4 tambah 4, 8.
Jadi itu T minus 4. Oke, berarti si panjang ininya ya, misalnya kita punya panjang ini tuh S gitu. Jadi si S-nya gimana? Akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat kan? 6 kurang 2 tuh kan 4 ya. Dikuadratin ditambah 4 minus 4 tuh 8 dikuadratin. Ya, jadi ini 16. Ini 64 gitu. Ini berapa nih? Akar 80. Nah ini juga kudu akar 80 nih. Nah ini akar 80. Nah supaya itu jadi akar 80 ya, itu kan sama-sama S kan, panjangnya tuh ya sama-sama akar 80. Berarti akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Delta X-nya gimana nih? Yang belum tahu kan si A-nya ya, jadi 4 kurang A dikuadratin. Ditambah yang B-nya mah udah tahu tadi ya. Yang B-nya kan 2. Yang ini 2 kan. 6 dikurang 2 dikuadratin berapa tuh? 6 kurang 2 kan 4 dikuadratin tuh 16 gitu. Nah itu kudu sama dengan akar 80. Jadi akar 80 sama dengan akar dari 4 min A dikuadratin tambah 16. Ya. Ya udah sih akar sama akarnya mah hilang ya. Kita kuadratin aja masing-masing ruas. Jadi 80 sama dengan 4 min A dikuadratin tambah 16. Nah 80 kurang 16 itu teh kan 64. Nah ini sama dengan 4 minus A dikuadratin gitu. Ya. Berarti gimana nih? Akarin mah kiri kanan ya yang ini mah. Akar 64 itu teh bisa 8, bisa juga minus 8. Jadi 8 sama dengan 4 minus A, atau di sini minus 8 sama dengan 4 minus A. Kalau misalnya akar 64-nya 8, nilai si A-nya berapa nih? A-nya negatif 4. Ya, udah nggak mungkin ya masa si A-nya ini negatif 4 lagi. Ini kan titiknya udah negatif 4. Jadi negatif 4,2. Atau satu lagi di sini. Nah, si 4-nya pindah ruas aja ke sini. Jadi nanti kita dapat si A-nya minus 12, ya nggak? A-nya plus 12 gitu. Ya. Kan di situ tuh si 4-nya pindah ruas jadi min 8 min 4. Jadi minus 12. Minus 12 sama dengan minus A. Nanti minus sama minusnya dicoret. Nah, jadi si koordinat ini tuh 12 gitu. Ya. 12,2. Masuk akal kan? Kalau kita lihat kan di sini minus 4. Ya, A kan di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ya, di sebelah kanan minus 4. Di sebelah kanan berarti kudu positif tandanya. Ya bisa negatif juga sih. Maksudnya harus lebih besar dibanding minus 4 gitulah. Nah yang ditanyanya apa? A tambah B. Berarti tadi B-nya 2, si A-nya 12. Ya jumlahin aja di sini ya. A tambah B berarti sama dengan 14 gitu. Nah, jadi soal nomor 3 itu T jawabannya yang C ya. Nah yang ditanya buat soal nomor 5 sekarang luas sebelah ketupat. Nah itu kan kita tahu volumenya ya. 384 akar 2. Berarti volume kan sama dengan luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Si volumenya kan 384 akar 2. Oh, si tingginya nggak ada nih. Ya udah aja ya buat nyari luas alasnya mah. Di sini tinggal luas si belah ketupat aja. Ya. Luas belah ketupat apa sih? Di sini setengah D1
D2 ya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 gitu. Tadi diagonal 1 mah panjang si ininya nih. Panjang si ini 8 satuan nih dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, panjang diagonal 2-nya berapa nih? Kita lihat tuh yang jalan apanya? Si X-nya kan. Dari minus 4 ke 12 itu berapa satuan? 16 satuan. Ya. Cocok ya. Jadi di sini langsung aja luas alasnya sama dengan setengah dikali 16 dikali 8. Coret aja. 8 dikali 8 ya 64 satuan luas gitu ya. Nah, jadi ini luas alasnya itu adalah 64. Jadi jawabannya nih yang B ya. Ini harusnya opsinya yang B, ini opsinya nggak ditulis nih. Dari soal yang saya dapat mah. Jadi jawabannya ini yang B. Nah, tinggi prismanya baru kita pakai rumus yang ini gitu. Yang volume sama dengan luas alas kali tinggi. Ini saya pindahin aja. Ya. Nah, ini garisin dulu. Volumenya kan tadi 384 akar 2 tuh. Jadi 384 akar 2 sama dengan 64 kali berapa? Gini aja ya. Lihat 6 dikali berapa yang hasilnya 300-an. Pasti 6 kan. 60 kali 6 yang hasilnya 300-an gitu. Jadi gak usah kita hitung secara pasti ya supaya hemat waktu. Jadi T-nya di sini tinggal 384 akar 2 dibagi 64. Ya udah, ini mah hasilnya 6 akar 2 ya. Coba aja hitung kan, 64 dikali 6 si buntutnya 4 kan. Nah, jadi ini jawabannya yang E gitu. Ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih grafik fx dan gx itu berpotongan di dua titik berbeda. Oh, berarti kita nanti cari gradiennya ya. Gradien garis H katanya garis H melalui kedua titik tersebut dan gradiennya ini berapa? Nah, kalau misalnya berpotongan di dua titik berbeda, kita cari aja di sini X sama Y-nya berapa. Caranya ya tinggal samain si F sama G-nya. Jadi Fx ini mesti sama dengan Gx gitu. Ya. Jadi 2x kuadrat min 5x min 29 itu sama dengan x kuadrat tambah 7. X kuadratnya pindah ke kiri. Jadi x kuadrat. Ini minus 5x. Si 7-nya juga pindah ke kiri ya. Jadi min 29 minus 7 minus 36 kan. Kalau kita faktorin tuh cari dua angka yang kalau kita kali hasilnya minus 36, kalau dijumlah minus 5. Berapa sama berapa? Min 9 sama 4 kan? Kalau dijumlah itu min 5, tapi kalau dikali kan minus 36 ya. Jadi X min 9, X plus 4. Nah, jadi di sini si X-nya teh 9. Tutup nih. Lawan dari min 9 berapa? Oh iya 9. Terus lawan dari 4 ya minus 4. Masukin aja ke rumus yang gampang, mau ke fx boleh, mau ke gx boleh buat nentuin nilai y-nya ya. Nah, kalau saya mah pilih yang ini aja, masukin ke sini ya. Nilai x yang udah kita punya buat dapat nilai y-nya. Nanti kan kita dapat pair atau pasangan, himpunan pasangan berurutan ya, titik gitu, x, y. Sekarang kalau x-nya 9, berarti 9 kuadrat kan 81. Ditambah 7 kan 88. Terus yang kedua, kalau x-nya minus 4, dikuadratin berarti 16 ya. 16 tambah 7 ya 23 ya. Nah, nanti di sini titiknya ada 2.
Yang pertama 9,88. Yang kedua minus 4,23. Nah, gradien garis H itu melalui kedua titik tersebut ya. Umpamanya kita punya titik ya. Titik ini ya, let's say ini titik A, ini tuh titik B gitu. Ini A, ini B. Nah, garis ini menghubungkan titik A dan titik B ya. Gradiennya mah ya delta X bagi delta Y aja. Awal kurang akhir aja konsisten gitu. Awal kurang akhir teh maksudnya gimana? Nah, ini delta X bagi delta Y kebalik ya. Berarti ini kudunya delta Y per delta X. Ini gradien kan. Berarti di sini 23. Awal kurang akhir. 88 kurang 23. Berarti 5. 8 kurang 2 kan 6. Dibagi si delta X-nya. Berarti awal kurang akhir juga. 9 dikurangi minus 4. Jadi 9 tambah 4. 13 ya. 65 bagi 13. Nah, 3 kali berapa ya buntutnya 5? Ya jawabannya 5 gitu ya. Nah, positif dia. M-nya sama dengan 5. Jadi soal nomor 7 jawabannya yang D. Soal nomor 8 masih sama di sini ya. Nah, ini saya pindahin ke atas aja. Nah, terus jika suatu garis L berpotongan tegak lurus dengan garis H di titik potong kedua grafik fungsi tersebut yang berada di kuadran 1. Berarti ada dua kemungkinan kan, si titiknya tadi kita dapat kalau nggak 9,88 ya minus 4,23. Tapi dia bilang berpotongannya di kuadran 1 ya. Jadi ada satu garis L, dia berpotongan tegak lurus sama garis H. Si garis H kan tadi punya gradien 5 ya. Kita tulis dulu dari sini, MH itu 5. Ini 5/1 ya, berarti. Nah, berarti kalau garis L yang tegak lurus sama garis H, ini punya gradien berapa tuh? 5 teh sama kayak 5/1. Kalau tegak lurus biar gampang, kita tuker aja 5/1 tuh jadi 1/5. Tapi jangan lupa kasih minus gitu. Nah, ini gradien garis L-nya. Ya. Gradien garis L-nya. Sekarang persamaan garis L. Persamaan garis kan Y min Y1 sama dengan MX min X1. M-nya M yang mana? Ya M yang L. Kan persamaan garis L. Ya. Nah, motongnya di titik yang mana? Di kuadran 1 tuh berarti baik X maupun Y kudu dua-duanya plus. Ya, berarti motongnya nanti di 9,88. Nanti ini bakal jadi X1-nya, ini bakal jadi Y1-nya gitu. Ya, ini X1. Yang ini Y1. Ya udah, tinggal masukin ya. Jadi Y minus Y1-nya kita ganti sama berapa nih? 88 kan? Sama dengan min 1/5 kali X. Min X1-nya kita ganti sama 9. Ini ya kali 5 aja masing-masing ruas semua ya. Jadi 5Y 88 kali 5 itu berapa ya? 400 tambah 40. 440 sama dengan minus dalam kurung X ya. Ini min 1/5 kali 5 kan ya udah tinggal min 1 ya. Minus X min 9. Jadinya gitu. Nah, jadi ini 5Y minus 440 sama dengan minus X tambah 9. Nah, si X-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Ya, jadi X ditambah 5Y.
Nah, si 9-nya juga sama ya, si 9-nya dia mau dipindahin ke sebelah kiri. Jadi persamaannya cuma ada di ruas kiri, yang di kanannya 0 gitu. Min 449 gitu kan. Ya. Jadi X min min X jadi X ditambah 5Y min 449 sama dengan 0. Jadi itu jawabannya yang mana tuh? Ya yang A ya. Yang A. X tambah 5Y min 449 sama dengan 0. Soal yang ke-9. Nah, di sini masih sama nih. Soalnya masih grafik yang tadi. Nah, jika satu garis L berpotongan tegak lurus dengan garis H, nah berarti ini kan persamaan garis L-nya kita udah tahu nih. Si X plus 5Y min 449 ini sama dengan 0. Katanya melalui titik min 71, B. Jadi yang menjadi nilai X di sini tuh si minus 71-nya. Ya. Jadi kita nanti tinggal cari aja nilai B-nya berapa. Berarti yang ini tuh X, yang ini tuh Y gitu. Jadi min 71 ditambah 5B minus 449 sama dengan 0. 449 tambah 71 jadi berapa tuh? 450 tambah 70 520 ya. Jadi 5B di sini sama dengan 520. Jadi nilai B-nya sama dengan nanti tinggal dibagi aja 520 bagi 5 104 ya. Ya kudu bisa ya, itu pindah ruasnya kan minus, pindah ruas ke sebelah kanan itu tuh jadi plus gitu. Jadi soal nomor 9 jawabannya ini yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Ini soal nomor 10. Diketahui bilangan real X dan Y ini memenuhi sistem pertidaksamaan berikut ini. Yang ditanya nilai maksimum X plus Y. Nah, yang pertama kan kita punya 2 pangkat 2X plus 1. Ini kurang dari sama dengan. Nah, si 4 ini kita ubah aja jadi 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi 2 kali 3 min X. Gitu. Nanti yang ini nah kita kaliin. Kayak 2 kali 3 kan 6. Jadi 6 minus 2X gitu ya. Nah, jadi ini kalau mau kita selesaiin 2X tambah 1, berarti si ininya aja kan, si pangkatnya ya yang dilihat. Karena kan si bilangan pokoknya mah udah sama. Kurang sama dengan 6 minus 2X. Nah, si minus 2X-nya pindah ke sebelah kiri itu. Jadi 4X kecil sama dengan, nah si satunya ini pindah ke kanan. Jadi 6 kurang 1, 5 nih. Jadi X kurang sama dengan 5/4. Terus yang di bawah itu nilai Y-nya ya. Persamaan yang kedua. 3 pangkat Y. Berarti Y minus 2 gitu kan. 3 pangkat Y minus 2 maksudnya. Kurang sama dengan 9. 9 T kan 3 pangkat 2 ya. Nah, kayak gini. Nanti kita tinggal samain aja ini sama itu. Gitu, kayak tadi. Jadi Y minus 2. Ini kurang sama dengan 2X. 2 dikali X plus 1 jadi berapa tah? 2X tambah 2 kan? Jadi ini kan 2X tambah 2. Nah, jadi Y-nya tuh kurang sama dengan berapa? Si minus 2 ini pindah ke kanan. 2 tambah 2, 4 gitu ya. Nah, ujuk-ujuk ditanya nilai maksimumnya. Nah, gimana coba cara carinya? Ini bikin aja lah garis bilangan gitu. Nah, lihat nih gerak. Ini 5/4 ya. Kalau misalnya lebih kecil mah, pasti si bilangan-bilangannya tuh ada di belakang 5/4 kan.
5/4 nya 1,25. Ya paling besar ya itu 5/4 gitu. Ya. Terus di sini nilai Y-nya kurang dari sama dengan 4. 4, oh ini 4 tambah 2X ya, pantas hilang nih. Tambah 2X gitu ya. Nah, Y-nya paling besar itu teh 4 tambah 2X. Ya kan paling besar, tandanya kan kurang sama dengan. Berarti kalau yang ditanyanya nilai maksimum, ya masukin aja sih 5/4-nya gitu. Kan ini teh udah jelas nilai X yang paling besar yang kita dapat dari persamaan 1. Nah, ini substitusi ke persamaan 2. Jadi ini teh kayak gini. Y kurang sama dengan... ini kurang miringnya. 4 ditambah 2 dikali 5/4. Nah, berapa tadi? Jadiin per 4 aja ya, gitu semua ya. Jadi 4 ditambah berapa nih? Kalau ya ini bisa ada salah ngitung. 4 ditambah 2/5 ini 2X tambah 4. Oke, berarti si X-nya udah bener. 5/4. Masukin aja nih, jadi berapa nih si Y-nya? Kayak gini. Coret aja ya, ini jadi 2. 4 ditambah 5/2 berapa sih? 4 ditambah 12,5, 13/2. Oh, ini baru nilai Y-nya, ketang. Nilai maksimum X tambah Y kan? Berarti 13/2 teh 16,5. Ya biar gampang mah, nanti kudu kita jumlahin ya. Sama si 5/4. Jadi kita jadiin per 4 tuh, ini jadi 26/4 gitu. Kali 2 atas bawah. Ini kali 2, bawah kali 2. Nah, ini buat nilai Y ya, maksimum teh ada di sini. Nilai X-nya maksimum mah 5/4. Yang paling besar atau maksimum ya udah ini dijumlahin sih 5/4. Tambahin sama 26/4. Si penyebutnya kan udah sama-sama 4. Jadi tinggal kita jumlahin si pembilangnya atau atasnya ya. Jadi nanti kita dapat X tambah Y sama dengan 26 tambah 5 ya 31 ya per 4. Jadi soal nomor 10 teh jawabannya yang E ya. Ini nggak ditulis sih pilihannya dari soal yang saya dapat ya. Jadi saya bikin aja di sini. A, B, C, D, E. Nih, yang E jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 11. Matriks A katanya nggak punya inverse. A-nya lebih dari 0. Ingat aja matriks nggak punya inverse tuh determinannya 0. Ya, ini yang diagonal kali ini. 5 kali 4, 20 kan. Kurangi 4 akar A, itu sama dengan 0. Ya udah di sini 20 sama dengan 4 akar A. Coret aja nih. Ini kan 5 jadinya ya. Jadi akar A sama dengan 5. Kuadratin masing-masing ruas. Ya. Jadi berapa nih A-nya? 25. Ada nggak pilihannya? Nah, ada ya, tuh nomor 11 tuh jawabannya yang E gitu ya. 25. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 12. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6 akan dibentuk 5 angka berbeda. Oke. Nah, di sini kita punya bilangannya berapa aja nih? 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan tersebut harus diawali dengan angka ganjil. Berarti di sini kan ada 5 digit nih, 5 slot gitu. 1 ya. Ntar ini miring. 1 2 ini 3 miring juga ya itu ya.
Nah, ini 4, 5. Nah, ini digit-digit yang nanti mau kita isi gitu. Dari digit pertama sampai digit kelima. Syaratnya apa aja sih? Bilangan tersebut harus diawali angka ganjil. Diawali angka ganjil berarti yang boleh ngisi di kotak pertama teh kalau nggak 3 ya 5 gitu ya. 3,5. Terus gimana lagi nih? Nah, ini mungkin si kotaknya ini saya copy aja, bisa butuh lagi ya, jadi biar nggak usah bikin-bikin lagi. Diakhiri dengan angka yang nilainya lebih kecil daripada angka pertama. Nah, ini syarat kedua nih. Angka yang nilainya lebih kecil daripada angka pertama, serta angka 2 tidak boleh menempati posisi ketiga. Berarti di posisi ketiga teh boleh diisi sama 2. Nggak boleh diisi sama 2 ya, boleh diisi sama 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, katanya kan di sini bilangannya harus diawali dengan angka ganjil. Jadi kemungkinan pertama ya kalau nggak 3 ya 5 gitu. Angka ganjilnya kan cuma 2 biji tuh. Jadi ini saya bikin aja 2 slotnya. Ya. Yang pertama 3. 3 tuh cuma satu kemungkinan. Terus syarat kedua tuh diakhiri dengan angka yang nilainya lebih kecil daripada angka pertama. Berarti si 2 teh kudu nempatin posisi yang ini. Jadi posisi di paling belakang tuh harus kita isi sama 2 gitu. 2 teh kan cuma satu kemungkinan. Betul nggak? Ya di tengah-tengah mah di sini kita udah nggak boleh pilih lagi angka 3 ya. Nggak boleh pilih lagi angka 3. Ya boleh kita pilih 4, kalau nggak 5, kalau nggak 6 gitu. Nah, berarti di sini kan ada 3 pilihan lagi, ada 3 choice yang tersedia ya. Berarti di sini kita bisa isi sama 3 bilangan, sini bisa sama 2 bilangan, sini bisa sama 1 bilangan. Kalian aja semua ya. Di berapa nih? 3 kali 2 kali 1. 6 kemungkinan. Terus yang slot kedua nih. Nah, terus buat ngisi slot yang kedua. Nah, slot yang kedua, angka pertamanya 5. Angka pertamanya 5. Berarti 5 kan cuma satu angka tuh. Berarti cuma satu kemungkinan. Terus harus diawali dengan angka ganjil, diakhiri dengan angka yang nilainya lebih kecil dari angka pertama. Berarti yang boleh ngisi slot terakhir tuh kalau nggak 2, 3, terus 4 gitu ya. Terus di digit ketiganya ini nggak boleh ada angka 2. Jadi yang boleh nempatin posisi ketiga ini tuh angka berapa aja nih? Angka 3. Kalau nggak angka 3, angka 4. Ya. Kalau nggak angka 6. Angka 5 ya jangan dipilih ya. Kan udah dipakai di posisi pertama. Berarti kan di sini ada 3 kemungkinan kan? Nah, ini udah keisi nih. Udah keisi sama 2 angka gitu. Berarti sisanya kan tinggal 3 angka lagi, betul nggak? Berarti ya udah aja ini pasti 3 angka yang bisa nempatin tuh. Di sini 2 angka, di sini 1 angka. Nah, kita kaliin tuh 3 kali 2, 6. 6 kali 3 itu 18. Udah nanti kita totalin. 18 kemungkinan sama 6 kemungkinan. Ya, berarti kalau kita jumlahin ini ya 24 kemungkinan gitu ya. Ngerti kan kenapa di sini tuh istilahnya udah kan ada 3 kemungkinan nih di sini. Kenapa di sini diisinya sama 3 lagi gitu? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Nah, itu teh karena gini. Ini kan udah keisi nih, yang warna biru tuh artinya sedikitnya udah keisi. Kita punya sisa 3 angka lagi yang belum dipakai. Nah, 3 angkanya itu kita bisa bagi-bagi ke kotak ini. 3, 2, 1 gitu. Jadi nanti kita kaliin dapat hasilnya tuh 18 kemungkinan. Jadi kalau dijumlah 24 kemungkinan. Jawabannya di sini yang C ya. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, diketahui sin alfa sama dengan 5/7. Nah, terus sudut alfa terletak di kuadran kedua. Ya.
Nah, berarti di sini kalau kuadran kedua yang boleh positif tuh cuman sinus aja. Selain sinus ya pasti minus nilainya. Biar gampang kita pakai segitiga aja ya di sini, segitiga. Nggak usah pusing sama si tanda minusnya, udah aja biarin. Intinya mah cuman sinus yang boleh positif. Ini alfa kayak gini. Nah, yang perlu diingat kan sin itu perbandingan sisi depan per sisi miring kan. Sin itu demi depan per miring. Cos itu sami samping per miring. Tan itu desa depan per samping. Depan per miring ya. Kalau depan per miring itu kan sinnya 5/7 ada di kuadran kedua. Artinya sisi di depan sudut alfa teh yang ini kan. Ini 5 gitu. Ini 7 gitu. Pakai Pitagoras aja di sini. Akar 49 kurangi 25, akar 24. Akar 24 itu 2 akar 6. Kan dikeluarin si 4-nya ya. Akar 24 tuh kan di sini kan 4 kali 6. Si 4-nya dikeluarin gitu. Ya. Ya udah aja. Ini anggap aja si segitiga ini teh positif ada di kuadran 1 semua gitu. Nanti tinggal tandanya menyesuaikan sama kuadrannya. Yang mana yang plus, yang mana yang minus gitu. Sin itu demi. Oke, demi itu depan per miring. Berarti 5/7. Cos itu sami samping per miring tuh 2 akar 6. Dibagi miringnya 7. Tan itu desa berarti 5/2 akar 6. Ya. Nah ini kan minus, ini minus gitu. Ya. Coba pernyataan mana aja yang benar. Cos alfanya ini 2 akar 6/7. Oke, ini benar. Satu benar, si 3 pasti benar biasanya ya. Kita buktiin aja nanti. Nah, sin alfa lebih besar dari min cos alfa. Berarti kalau sin alfa teh kan kita bandingin sama min cos alfa ya. Di sini. Min cos berarti sini bener nggak ya? Ini 5/7. Terus kalau minus cos berarti ya jadi positif kan? 2 kali 2, minus kali minus kan plus. Sini 2 akar 6 dibagi 7. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bandingin aja akar 5 sama 2 akar 6 biar gampang gimana? Nah, kita tahu kan sini 7 mah udah biarin aja ya, biar nggak liar ya kita coret. 5 teh akar 25. Akar 25 lebih besar nggak dari akar ini kalau si 2-nya masuk kan akar 24. Ya nggak? Akar 24 lebih besar nggak si 25 dari 24? Iya kan? Jadi pernyataan kedua juga benar. Tan alfa min 5 per akar 6. Min 5 per 2 akar 6. Ujuk-ujuk jadi 12 teh dirasionalin nih. Dikali sekawan. Jadi ini min 5 akar 6 per 12. Ya ini benar juga kan yang ketiga. Terus pernyataan keempat. Tan lebih besar dari cos. Ya kayak tadi ngebandinginnya ya. Tan alfa sama cos alfa. Tan alfanya berapa tuh? Minus 5 akar 6. Minus 5 per 2 akar 6. Gitu aja ya. Atau mau dijadiin ini juga gak apa-apa sih kayaknya. Minus 5 akar 6 per 12. Terus satu lagi. Cos alfa berapa sih? Minus 2 akar 6 per 7. Gitu. Nah gimana nih? Supaya sama aja ya. Ini kita kali 7 aja ya masing-masing. Ya atau jangan kali 7 deh. Kali 84 maksudnya. Berarti supaya sama ini kan kali 7. Ini kali 7. Ya, katanya tan alfa lebih besar dari cos alfa. Kita buktiin bener nggak gitu. Minus 35 akar 6. Ini per 84. Nah, ini berarti kali 12 kali 12 gitu. Ya, supaya sama. Ini minus 24 akar 6
per 84. Ya, ini kan udah sama nih ya. Dibuang aja. Nah, minus 35 lebih besar nggak dari minus 25? KD ya, ini hati-hati, ini teh minus gitu. Kalau minusnya pasti lebih kecil. Kenapa? Kan posisinya mah kayak gini kalau di garis bilangan. Ini minus 35 mah ada di sebelah kiri ujung. Ini minus 24. Sok, lihat mana yang lebih besar. Ya udah jelas, pasti minus 24 yang lebih besar. Artinya pernyataan yang keempat salah gitu. Kudunya cos alfa yang lebih besar. Dengan kata lain, opsi yang tepat ya 1, 2, 3 aja. Gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 14, diketahui bilangan bulat A itu 30 pangkat 5. Pangkat 3 per 5. Oh ya, udah ini mah gampang kayaknya soalnya ya. 30 pangkat 5 dipangkatin lagi sama 3 per 5 gini. Ini si kudunya mah rada panjang atuh ya. Ini coret-coret. Nanti dibagi sama 15 kuadrat. Nah, BTW di sini 30 teh bisa kita urai. Are 30 teh kan 15 kali 2. 15 kali 2 ini dipangkatin 3. Jadi ini teh sama dengan 15 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 W8 kan. Bagi 15 kuadrat. Nah, ini coret. Coret, berarti ini kan sisanya 15. 15 kali 8 berapa nih? 120 gitu ya. Ini pernyataan 1. Si A-nya di pernyataan 1 teh 150. Benar atau salah? Salah ya. Pernyataan 1 salah, biasanya pernyataan 3 salah. Lihat gerak nanti. Terus A kurang B itu habis membagi A kuadrat. A kurang B berapa? 120 dikurangin 90 dibagi 120 kuadrat. Ya ini mah pecahan tuh. Udah pasti nggak habis. Nggak usah dilanjutin ngitungnya ya. Udah aja. Kalau habis kan berarti ya nggak. Sisanya bukan desimal atau bukan pecahan gitu. Ini salah. Terus KPK. FPB dan KPK dari A dan B. A-nya berapa nih? 120 kan? B-nya itu 90. Berarti 120 teh kalau kita urai itu 15 kali 8. 8 aja 2 pangkat 3. Terus 15 tuh kan 3 kali 5 gitu ya. Ini kalau kita pecah nih. Faktor primanya itu. Kalau 90 2 kali 9 kali 5 ya. Jadi 3 kuadrat kali 5. Gitu. FPB mah ambil yang paling kecilnya gitu. Berarti ini 2 sama 2 pangkat 3 ya ambil 2 gitu. Jadi kalau FPB yang ditanya di sini tulis saja ya sini FPB berarti sama dengan 2 dikali 3 sama 3 kuadrat ya ambil 3 ya. Kali 3 ya 5 mah ini kan sendiri ya. Ambil aja salah satu yang ini weh. 5. 2 kali 3 kali 5 ya 30 gitu. Salah kan bukan 3. KPK-nya. Nah, kalau KPK ya kebalik itu ambil yang paling gede ya. Jadi ini ambil nih 2 pangkat 3 kali 3 kuadrat kali 5. 2 pangkat 3 itu kan 8 kali 9 72 kali 5 350 tambah 10 ya 360. Bener nggak? Ini bener nih. Jadi pilihan jawabannya sini 4 saja gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 15 di sini. Sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi punya volume 504 cm pangkat 3 dan tingginya 14. Ya, berarti ya di sini kan prisma punya alas berbentuk persegi, dengan kata lain mah balok lah ya. Jadi kayak balok gitu. Saya gambar aja si baloknya. Ya. Nah, gambar balok. Ini ya rapin dulu. Nah, ini saya copy lagi si baloknya.
sorry. Nah, ini gini ya. Ini si alas baloknya gitu. Tarik garis gitu, ya. Alasnya persegi nih. Volumenya 504, jadi volume kan sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi 504 sama dengan luas alas kali 14 ya. Nah, 14 kali berapa tuh yang hasilnya 504? 4 berarti kita kaliin sama yang buntutnya tuh 6 ya. 36 ya luas alasnya. Saya mah ditaksirnya 30 dikali 15 kan udah 400-an ya. Ya deket-deket sama 500 lah. Terus angka 4 dikaliin sama 6 kan buntutnya 4 gitu. Jadi pasti ini 36 gerak. Sok aja hitung sendiri. 360 tambah 144. Nah, cocok kan 504. Nah, luas alasnya katanya bentuknya persegi. Panjang rusuk alas tuh ya berarti kalau kita misalin sama S, di sini S kuadrat sama dengan 36. Jadi nilai S-nya kan akar 36. Akar 36 berapa? 6 ya. Ini 6. Terus jumlah luas permukaan alas dan tutup prisma. Alas dan tutup ya. Berarti ini yang atas luasnya 36, yang bawah 36. Jadi 36 tambah 36 72. Ya salah tuh. Ya. Terus luas permukaan prisma di sini. Yang ketiga ya. Luas permukaan tuh 2 kali luas alas. 2 luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Ya, ini alas. Ini alas. Jadi berapa nih? 2 dikali 36. Keliling alasnya kalau persegi mah 6 kali 4 ya. 24 kali tingginya 14. Nah, 1 benar, 3 pasti benar biasanya. Itu aja saya udah kelihatan tuh buntutnya udah angka 8. Ini 72 ditambah 240 tambah 96. 336 ya. Ya 408 kan. Gitu. 1, 3 udah benar ya. Kan kalau 1 sama 3 udah benar sih 4-nya pasti nggak akan mungkin benar gitu. Ya karena udah 1 sama 3 aja nggak ada pilihan 1, 3, 4 kan. Nah terus kita cek 3 bola sama besar yang punya diameternya. Ini mah buat ngecek aja ya supaya kalau teman-teman pengen tahu. 3 bola yang sama besar diameternya itu 6 cm muat dalam prisma tersebut. Ya volume bola aja. Volume bola gimana nih? 4/3 pi R pangkat 3 kan. Jadi 4/3 pi kali R pangkat 3. Si jari-jari bolanya berapa? 3 kan. Karena diameternya 6. 4/3 kali pi kali 3 pangkat 3 teh 27. Ini coret 9. Jadi 36 pi. Nah 3 bola kan. Berarti 3 volume bola berapa nih? 108 pi. 108 pi aja 108 dikali 3 sekian udah berapa ya? Dan volume si ininya kan 504. 108 dikali 3,14 tak berapa nih? Kita hitung aja 108 dikali 3,14. Bener gak sih 4/3 pi R pangkat 3? Ya, bentar ini saya hitung dulu cik sebentar. 108 kali 3,14 339. Tapi ini volumenya 504. Oh, kalau secara volume mah masuk ya. Tingginya 14. Oh, muat gini ini. Ya, tingginya. Terus diameternya berapa diameternya? 6.
Oh, iya ya, gini 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 maksudnya. Secara volume mah dia muat ya. Ini muat loh. Ini kan kurang dari 504. Jadi kalau misalnya kita nggak teliti lagi mah ya, nggak lihat si dimensinya, nanti bisa salah ngejawab. Nah, kudu lihatnya gini. Kita punya bola nih, ya. Umpamanya saya punya bola 3 biji gitu. Nah, diameter si bolanya teh kan 6, ya nggak? Jadi alas mah udah pasti masuk nih, 6. Nah, dua bola tuh udah 12 gitu. Ditumpukin lagi nih si bolanya ke atas gitu. Masih masih mahi gitu, masih muat. Nah, ini satu si bolanya gini ya. Ini saya copy lagi deh yang ini. Saya kecilin lagi. Nah, lihat gerak si bolanya. Udah masuk bola ketiga mah ya udah ngelebihin itu kan. Diameternya teh 6. 6 kali 3 teh 18 ya nggak? Udah ngelebihin ke atas gitu maksudnya. Ya. Itu kalau dijejerin gitu juga nggak akan bisa. Jadi udah keluar, udah ngelebihin. Ya, jadi kalau misalnya pernyataan yang keempat, 3 bola sama besar yang punya diameter 6 cm ya salah gitu ya. Jadi yang benar tuh ya 1 dan 3 saja, opsi B. Ya kan saya juga udah bilang barusan, kalau misalnya 1 benar, 3 pasti benar gitu. Dan nggak ada pilihan 1, 3, 4. Jadi tanpa harus kita nguji pun udah pasti jawabannya yang B. Nanti kalau di SNBT-nya langsung mah kayak gitu ya, nggak usah dicoba-coba. Kalau misalnya udah jelas jawabannya, pede aja ngejawabnya, jangan buang waktu. Soal nomor 16, diberikan fungsi f dan g yang memenuhi persamaan berikut ya. Jadi di sini fx itu sama dengan akar x ya. Terus gx-nya itu sama dengan x plus 4. Nah, terus buat hx-nya itu f komposisi gx plus 2 gitu. Ya. Sorry, ini miring ya. Nah, itu kan hx-nya f komposisi g ya, berarti nanti kita input si x plus 4-nya ke dalam sini gitu ya. Jadi ini akar x plus 4 gitu plus 2 ya. Oke ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Kuantitas P. Nah, di sini ordinat titik minimum grafik HX, berarti kan X-nya ini besar sama dengan 0. Oh ya udah aja tuh, ini udah jadi titik minimum ya. 0 kan yang paling kecilnya gitu. Ya kalau di garis bilangan ya 0 tuh yang paling kecil nih. Berarti bilangan yang lebih besar dari 0 gitu. Ya. Ordinat tuh artinya Y-nya gitu. Jadi kalau X-nya besar sama dengan 0, nanti kita tinggal ganti si X ini sama 0. Jadi H0 berapa nih? Sama dengan akar 4. 0 tambah 4 kan akar 4 ya. Tambah 2. Akar 0 tambah 4 itu akar 4 tambah 2. Jadi H0 sama dengan 2 tambah 2 berapa? 4 ya. Ini minimumnya. Nah, yang ditanya itu ordinat titik minimumnya itu 4. Ya udah, di sini dapat kita simpulkan kuantitas P sama dengan Q gitu. Ya.
Jadi jawabannya ini yang C. Jelas ya? Soal nomor 17, untuk setiap bilangan bulat A, B, C, D, E, dan F berlaku operasi berikut. Ya berarti ini mah tinggal kita sama-samain aja. Oh ini sih ada atau-atauan ya. Berarti kita kudu ngitungnya 2 kali. Kayak operasinya kan kayak gini ya. Berarti ada 2 kemungkinan nih. B pangkat A ditambah C pangkat F gitu ya. Dikurangi D kali E. Kita hitung dulu yang pertama nih. Yang ini dulu. Satu-satu dulu ya. B pangkat A. Berarti ini B-nya berapa nih? Ini B-nya kan, min 1 ya. Pangkat A, min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 berapa? Jadi ini min 1 pangkat 2. Ya udah jelas 1 ya ini. Saya langsung tulis ini 1 gitu. Ditambah C-nya. C-nya tuh yang tengah. Ya 1 kurang 3 ya. Pangkat F. F-nya yang ini nih. F-nya 2 gitu ya. Kurang DE. D-nya berapa tuh? D-nya 4. E-nya mah ya E aja ya. Jadi berapa nih? 1 kurang 3 kan minus 2. Dipangkatin 2 tuh 4. Jadi 4 dikurangi 4E. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, ini saya hapus lagi nih. Masih pakai persamaan yang ini. Yang B pangkat A ini. Gitu ya. Cek coba lihat di sini. B-nya berapa tuh? Ada ya, harus teliti nih. Ini B itu yang tengah. 2 ya B-nya. Berarti 2 pangkat A-nya 3, 2 pangkat 3 ditambah C. C-nya yang mana tuh? C-nya ini kan. Ya, tambah 1 pangkat F. F-nya pojok yang ini. F-nya 1. Dikurangin 2E ya. D kali E kan. D kali E mah yang ini. 2E aja. Jadi berapa nih? 8 tambah 1 9 ya. 9 kurang 2E. Dan E-nya ini merupakan bilangan asli. Nah bilangan asli berarti kita nggak tahu berapa. Bebas, bilangan asli mah kan mulai dari 1 gitu. Ya, kita bandingin sama angka 4. Ya, oke. Kalau bilangan asli di sini terkecil. Bilangan asli terkecil itu 1. Berarti kalau 4 kurangin 4E itu 0. 9 dikurangi 9E. Pakai bilangan asli terkecil ya. Si E-nya kita ganti sama 1. Itu 0. Nah sekarang si 4 kalau misalnya E-nya 1. Ya 0. Kalau E-nya 2. 4 dikurang 8. Itu minus 2. Ya. Ya nggak? Terus kalau yang ini 9 dikurangi 2E. Berarti 9. Oh kurangin 2E. Sorry teman-teman, ini 2E nih. Saya ulang. 9 kurangin 2E. Berarti 2 dikali E-nya 1 ya. Ini 7. Terus ini 9 misalnya dikurangin 2 kali 2 4 ya. 5. Bandingin sama 4 nih. 0 mah lebih kecil dari 4 ya. Nah 0 tuh kurang dari 4. Kalau 7 lebih dari 4. Oh iya, 1 lebih besar atau lebih kecil mah ya tidak dapat ditentukan atau. Jadi jawabannya yang D ya. Lihat lagi soal nomor 18. Nah, di sini X tambah Y tambah Z 12
sama dengan 12. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 26. X min Y tambah Z itu sama dengan 4. Nah, pertanyaannya di sini X tambah Z dikuadratin minus Y, ya. Nah, gimana nih caranya buat ngerasain ini? Jumlahin aja ya supaya kita ngasilin bentuk X plus Z. Gimana tuh? Ya bisa dieliminasi sih, cuman makan waktu. Kalau saya sih ambil yang ini aja. Persamaan 1 sama persamaan 3 gitu ya. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 2, 12. Terus lagi X min Y tambah Z sama dengan 4. Udah weh, ini tambahinnya supaya si Y-nya kebuang. Jadi 2X tambah 2Z, atau bisa tulis mah gini, 2X tambah Z. Ya, ini 26. Iya kan? 12 ditambah 4, 26 kan? Berarti X tambah Z itu sama dengan 26 dibagi 2 berapa? 13 kan? X tambah Z-nya 13. Nah, sekarang dikurangin Y. Ya, berarti Y itu kan sama dengan X tambah Z. Nah, jadi gimana nih? 12 tambah 4, kok 26 lagi? 16. 16 bagi 2, 8 gitu. X tambah Z-nya itu 8. Ya, udah dapet X tambah Z-nya 8, kita cari aja nilai Y-nya biar gampang nih. X tambah Z min Y berarti kan sama dengan 4. Jadi 8 dikurangin Y sama dengan 4. Nah, si Y-nya berapa? 8 kurang 4, 4 ya. Udah X tambah Z dikuadratin, dikurangin Y. Berarti ini tuh 8 dikuadratin tuh 64 kan. Dikurangin 4. Ya, jadi nilai P-nya tuh 60. Si Q-nya 40. Ya, 60 mah selalu lebih besar dari 40. Dengan demikian ya P-nya lebih dari Q. Kuantitas P ya, berarti nilai P-nya itu lebih dari Q. Nomor 18 itu yang A ya. Kita lihat nomor 19. Diketahui solusi pertidaksamaan AX plus B kurang sama dengan 6 dengan A lebih dari 0 itu adalah R kurang sama dengan X kurang sama dengan X. Berarti gini kan, AX tambah B kurang sama dengan 6. Ya, kalau mutlak tuh berarti kayak gini nanti. Kalau kita pecah jadi min 6 kurang sama dengan AX tambah B kurang sama dengan 6. A-nya besar dari 0. Ya, berarti di sini dia mau R kurang sama dengan X kurang sama dengan S. Kita oprek-oprek dulu sih soalnya aja. Ya. Berarti ini supaya nyisa X doang gimana? Masing-masing kurangin B ya. Jadi ini minus 6 minus B kurang sama dengan AX kurang sama dengan 6. Kurangin B gitu ya. Kan masing-masing ini kita kurangin B gitu. Supaya di tengah-tengah cuma nyisa AX doang. Terus bagi sama A semua. Jadi minus 6 minus dalam kurung 6 plus B gini ya. Per A. Ini kurang sama dengan X kurang sama dengan 6 min B. Nah, ini jadi R-nya nanti. Si ini jadi R-nya. Si ini jadi S-nya. Ya. Yang ini juga dibagi A nih.
Nah, ini jadi S-nya. Ya. Terus pertanyaannya apa? Apakah R plus S kurang dari 5? R plus S, berarti R-nya kan di sini minus 6 plus B ya, berarti 6 min B per A gitu ya. S-nya 6 min B per A. Jumlah ini si R plus S-nya. Jadi minus 6 tambah 6 habis. Min B tambah min B jadi min 2B ya. Min 2B per A. Pertanyaannya simpelnya mah, apakah si min 2B per A itu lebih dari 5 atau enggak gitu. Kurang dari 5 atau enggak. Ya, jadi ini saya tulis ulang aja ya. Cuman kita harus nge-modif bentuknya gitu. Bentuk si mutlaknya itu yang bikin susah ya. Tapi ini kalau di SNBT ada soal kayak gini pasti poinnya tinggi ya. Ini apakah minus 2B per A itu teh kurang dari 5? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. A, bilangan prima genap. Bilangan prima genap mah cuman 1 kan, 2 gitu ya. Jadi ini kita lihat pernyataan 1 aja. Pernyataan 1 aja berarti kan di sini minus 2B per A kurang dari 5. A teh bilangan prima genap. Prima genap teh kan 2 ya. Berarti min 2 per 2 kurang dari 5. Nah, minus B kurang dari 5. Ya bisa enggak ya. Umpamanya B-nya saya pilih 1, ya iya benar. Min 1 kurang dari 5. Sekarang kalau B-nya pilih min 1, jangan min 1, min 10 gitu ya. Minus 10 kan 10, lebih besar dari 5, ini enggak gitu. Jadi pernyataan 1 aja ya tidak cukup gitu ya. Pernyataan keduanya gimana? A kali B lebih dari 0. Ini pernyataan 2. A kali B lebih dari 0 ya. Nah, kalau kita punya A kali B lebih dari 0, kemungkinannya ya buat menguji ini nih, kita mau nguji minus 2B per A itu kurang dari 5 atau enggak. Udahlah biar gampang mah pakai angka aja. Misalnya ini kita pilih angkanya A-nya 10, B-nya 1 gitu ya. Biar gampang jangan ini deh. A-nya 1, B-nya 10. Jadi minus 2 kali B ya, minus 2 kali 10 minus 20 per A. Ini kurang dari 5, oke. Nah, sampai kita nemuin tidak aja, berarti ya udah itu nggak cukup gitu. Kecuali ya semua. Sekarang kalau A-nya 10 gitu, A-nya 10, B-nya 1. Jadi berapa tuh? Min 2 masih minus ya. Minus mah udah jelas lebih kurang dari 5 kan. Kurang dari bilangan positif. Oke, masih iya. Sekarang kita ganti ya. Kalau A-nya min 1, B-nya min 10. Jadi berapa nih? Minus 2 dikali B, minus 2 kali minus 10 kan 20. Dibagi A-nya minus 1. Kurang dari 5. Iya juga ya.
Ya kalau dibalik juga pasti iya gitu kan. Bilangan positif ya, kalau si A kali B lebih dari 0 tuh yang bisa menghasilkan bilangan positif kalau nggak plus sama plus, ya minus sama minus kudu kembar. Kalau plus sama minus mah udah nggak akan mungkin bisa jadi positif gitu. Ya, pasti minus hasilnya. Dan kalau A sama B-nya plus, ya minus kali plus mah udah jelas hasilnya. Minus kan? Mau gimana juga minus teh lebih dari minus tuh kurang dari bilangan positif. Jadi pernyataan 2 aja cukup nih. Nah, jadi jawaban yang benernya yang mana? Ya yang B ya. Kita lihat soal nomor 20. Nah, sebuah barisan aritmatika ini punya suku yang semuanya bilangan bulat berbeda. Selisih antar suku yang berdekatan itu bilangan ganjil. Ya. Semua sukunya bilangan bulat berbeda. Selisihnya bilangan ganjil. Udah aja ya pakai angka nih di sini. Apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan berikut? Apakah B 2026 itu genap gitu ya? Pertanyaannya suku ke 2026-nya genap atau enggak gitu. Oke, ini barisan aritmatikanya tuh gini. B1, B2, B3. Berarti selisih antar sukunya itu bilangan ganjil. Nah, kita coba uji aja ya pernyataan 1 di sini. Pernyataan 1. Nah, biar gampang nanti kita tesnya pakai angka aja. B2 ganjil. Umpamanya saya pakai B2-nya itu 3 aja ya, misal. Pernyataan 1 kan di sini B2 ganjil tuh. Nah, saya pakai B2-nya 3 gitu. Ya. Berarti kalau selisih sukunya bilangan ganjil berapa tah? Nilai B1-nya. Ya misalnya B1-nya kita pilih 2 aja gitu ya kan, selisih suku yang berdekatan bilangan ganjil. B1-nya pilih 2 gitu. Ya. Jadi B1-nya 2, B2-nya 3, B3-nya berapa nih? Beda 1 kan? B3-nya 4. Jadi nanti barisan yang terbentuknya kayak gimana? Nah, ini barisan yang terbentuknya ini B2-nya kan 3 nih. Saya urutin sini aja ya. B2-nya 3, B3-nya 4. Jadi nanti 2,3, 4. Nah, selisih sukunya kan ganjil nih. 1, 1 gitu ya. Terus gitu. Nah, sekarang kalau misalnya suku ke 2026, suku pertama kan 2 tuh. Ya. B1-nya 2. Jadi setiap suku ganjil itu nilainya genap gitu. Arti nggak? Kayak B1 tuh suku ganjil, nilainya 2 genap. B3 suku ganjil, itu nilainya genap juga. Kita terusin gitu ya. B 2026 itu suku genap. Ya, nggak usah tahu berapa hasilnya. Ya, B 2026 ya ini pasti hasilnya nanti ya selisih 1 aja sih, 2027 nih. Ganjil atau genap? Ganjil kan? Jadi di sini B 2026 ganjil. Coba pakai angka yang lain. Ini kan tadi kita ambil B2-nya itu ya, B2-nya bilangan genap.
Sekarang kalau misalnya B2-nya kita pakai angka 5 aja ya. B2-nya pakai 5. B2-nya tahu 5. Atau B2-nya ganjil. Ganjil tuh ya boleh 1, 3, 5. Bebas lah pakai berapa. Yang kecil-kecil aja angkanya. B2-nya pakai 5. Selisih sukunya ganjil. Berarti supaya dia jadi ganjil, misalnya selisih sukunya berapa nih? Selisih sukunya 3 aja deh ya. 3, berarti yang ini pasti bilangan genap. Ini pasti bilangan genap juga kan. Ganjil kurangin genap mah ya jadi genap. Betul nggak? Mau gimana juga. Kayak 7, ganjil. Genap dikurangi ganjil maksudnya ya jadi ganjil gitu. Itu maksudnya. Kalau B2-nya 5, kurangin 3, ini 2 gitu. Ya. Kalau ganjil dikurangin ganjil itu genap. Catat ya sini ya. Ganjil dikurangin ganjil ini sama dengan genap. Gitu maksudnya mah. Ngerti nggak? Ini kan selisih sukunya 2 ke 5 tuh 3 gitu. 5 ke 8 3. Kalau yang ini kan 1, ini 1. Mau gimana juga kalau misalnya B2-nya ganjil dan selisihnya ganjil, ini B2-nya kan ganjil, ini teh B2. Nah ini teh bedanya selisihnya. Dikurangi selisihnya ganjil, pasti B1 ataupun B3 teh nilainya genap gitu. Ya. Dan ini kalau kita terusin sampai B2026, ini kan suku genap. Nilainya ini pasti akan ganjil gitu. Jadi pernyataan 1 aja sih udah cukup sebenarnya. Ya. Pernyataan 1 aja cukup. Ya berarti ya udah jelas sih pasti jawabnya pernyataan 1 aja cukup sih, pasti nggak usah kita uji pernyataan 2. Kecuali ada kata atau. Oh, di sini mungkin juga nih jawabannya ada pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 2-nya gimana, cukup atau nggak? Mau nggak mau ayah naya harus diuji satu-satu. Sekarang pernyataan kedua. Pernyataan keduanya apa tuh? B2 tambah B3 ganjil. Jadi B2 tambah B3 ganjil. Ya saya misalin aja pakai angka ya kemungkinannya. Misalnya kan tadi katanya selisihnya harus bilangan ganjil. Misalnya ini 2 gitu ya. Supaya selisihnya ganjil ini 5 gitu. Nah, 2 tambah 5 kan ganjil ya. 2 tambah 5 ganjil di sini. Ini sama dengan 7 kan. 7 teh ganjil. Nah ini selisihnya tuh jadi berapa? 3 kan. Berarti B1-nya itu min 1. Bilangan bulatnya positif gak sih? Oh bilangan bulat aja ya. Berarti di sini B1-nya itu min 1 gitu. Kurangin 3 gitu kan, mundur 3 nih ke sini. Berarti ini teh min 1 di sini. B1-nya min 1, B2-nya itu 2, B3-nya itu 5. Suku ganjil nilainya ganjil, suku genap nilainya genap. Ya kan? B1 nih suku ganjil tuh B1, indeksnya kan ganjil, nilainya 1.
B3 tuh ganjil, nilainya juga 5. 5 tuh ganjil. Kita terusin. Ya. Terusin sampai B2026. B2026 kan suku genap. Ya pasti nilainya genap yang ini ya. Pokoknya asal kita nemuin jawaban genap atau ganjil aja gitu. Ya. Nah, sekarang uji lagi pakai pernyataan yang lain. Ini kalau dibalik gitu ya. Uji lagi pakai angka yang lain maksudnya. B2 tambah B3 kan ganjil. Dalam kasus ini si B2-nya kita pilih 2. B3-nya kita pilih 5. Nah, coba cek lagi kalau misalnya B2-nya itu 5 gitu ya. B2-nya sekarang yang ganjil. B2-nya 5 gitu. Tapi tetap harus memperhatikan syarat soal ya. Syarat soal kan si selisihnya ganjil nih. Kayak gini ya. Min 1 ke 2 itu kan selisihnya 3 gitu. Ini ganjil gitu. Nah, ini B3-nya umpamanya berapa nih? 6 aja ya biar gampang. Selisihnya kan 1. B1-nya berapa? B1-nya 4 gitu misalnya ya. Ini kan selisihnya berapa? 1, selisihnya ganjil, memenuhi syarat kan? Nah, sekarang lihat hasil dari B2026-nya apa? Nah, sekarang setiap suku ganjil teh kayak B1 indeksnya 1 gitu. Itu nilainya genap. Kayak gini, B3 kan nilainya 6, itu genap. Dan suku genap ya kebalikannya. Nilainya ganjil. Jadi B2026 ini teh pasti ganjil gitu. Jadi bisa ganjil bisa genap. Pernyataan 2 aja mah ya tidak cukup ya. Tidak cukup. Jadi bisa kita simpulkan pernyataan yang cukupnya di sini 1 aja. Ya. Ini 2 aja tidak cukup, berarti jawaban yang tepatnya di sini yang A ya. Jelas ya. Silakan kalau nanti memiliki pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan balas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.